عفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Narasumber Ustadz Mujib yang saya hormati, juga rekan-rekan sahabat-sahabat GP Ansor Desa Bader yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahannya kita bisa berkumpul dalam acara ngaji gayeng kumpul jagong pembahasan seputar puasa. Insya Allah episode yang kelima nantinya akan membahas tentang seputar puasa. Pokoknya lingkup di bulan puasa. Kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Allah SWT, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Di sini saya sebagai moderator. Sebelum acara dimulai, marilah acara pada ngaji gayeng ini kita buka dengan suratul Fatihah. Semoga nantinya acara berjalan mulai awal sampai akhir berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun dan membawa barokah, membawa ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan keluarga kita di rumah dan orang-orang terdekat kita. Amin Allahumma amin. Al-hadiniyah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Langsung saja kajian tentang seputar puasa episode kelima akan disampaikan oleh narasumber kita Ustadz Mujib. Tempat, waktu, dan kenanya dipersilahkan. Monggo tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati pada semua sahabat-sahabat GP Ansor Desa Bader yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita patut bersyukur kepada Allah karena limpahan rahmat, taufik, nikmatnya sehingga kita malam hari ini bisa berkumpul kembali dalam acara ngaji gayeng. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya, bermanfaat buat keluarga kita semuanya, dan mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu para sahabat yang berbahagia, kita lanjutkan episode yang berikutnya. Yang kemarin kita sudah membahas masalah hal-hal seputar puasa, mulai dari awal, episode awal sampai ke 4, tentang masalah yang rukun puasa, terus ada sunnah-sunnah puasa, ada syaratnya puasa, dan bahkan yang membatalkan puasa. Semuanya mungkin pada kesempatan yang kemarin belum sempat ditanyakan. Mungkin masih ada hal yang saat ini baru akan ditanyakan, nanti bisa kita sharing bareng-bareng di sini sehingga bisa memahami ataupun bisa mengambil satu manfaat dalam hal
berpuasa yang sementara kemarin mungkin belum sempat ditanyakan. Untuk itu pada malam hari ini sebelum kita sharing pada hal-hal pertanyaan ataupun dialog interaktif, banyak sekali pada bulan puasa ini satu keutamaan yang sangat luar biasa yang tentunya perlu kita ambil, kita bersemangat mumpung masih dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Di antaranya ada hal-hal amal-amaliyah yang memang sangat-sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Di antaranya kita bertadarus Al-Quran. Biasanya kalau di luar Ramadan kita mungkin agak begitu males untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Di bulan Ramadan kita semakin semangat karena memang banyak keutamaan pahala-pahala yang dilipat gandakan pada saat itu diamalkan di bulan Ramadan. Jadi kemarin diterangkan bahwasanya kalau di luar Ramadan amalan kita itu dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 kali. Kecuali puasa. Allah berfirman kecuali puasa. Puasa Allah sendiri yang akan melipat gandakan berapapun itu rahasia Allah. Makanya untuk itu mari kita bersemangat, kita betul-betul menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa, termasuk gelar orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Di antaranya lagi amaliyah kita itu memberikan takjil atau berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maksudnya gitu. Jadi bagi orang yang berpuasa disunahkan berbagi sesuatu atau takjil dengan orang lain untuk buka puasanya, meskipun hanya sebutir korma. Ya mungkin kalau kita cuma punya korma atau bahkan seteguk air, ini sangat bermanfaat dan begitu besar fadilahnya di bulan Ramadan khususnya. Seperti apa yang didawuhkan disebutkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man faddara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Baginda Rasul bersabda, siapa yang berbagi takjil kepada orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala puasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala puasa orang yang diberi takjil. Ini sangat luar biasa. Jadi kalau mungkin kita hanya punya sebutir, ibaratnya sebutir korma, kita memberikan takjil itu begitu, pahalanya begitu besar. Bahkan mesti orang yang diberi takjil saat itu puasanya kadangkala memang dia puasanya belum sempurna, tapi karena niat kita memberikan takjil kepada orang itu dan niat ikhlas karena memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, begitu tadi pahalanya orang yang memberikan takjil atau berbuka puasa itu dia mendapatkan pahala dan tidak mengurangi sedikit pun bagi orang yang berpuasa saat itu. Yang terusnya tadi saya terangkan tadarus Al-Quran. Di bulan Ramadan ini memang semangatnya luar biasa. Ya seperti yang pertama tadi diterangkan, kalau di bulan Ramadan ini kenapa kita semakin dekat dengan Allah, kita taat kepada Allah. Bahkan nafsu-nafsu yang sekiranya akan mengganggu itu kita mudah untuk menghilangkan. Karena memang saat ini madrasah Ramadan ini kita digembleng, nafsu kita dibakar, sehingga kita betul-betul bisa mengendalikan nafsu kita dan melakukan ketaatan itu lebih mudah dan lebih gampang ataupun lebih semangat. Di bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Pada bulan Ramadan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama. Pada saat bulan Ramadan Rasulullah bertadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril. Itu yang saat ini sehingga akhirnya kita di bulan Ramadan berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran yang biasanya mungkin tidak pernah membaca ataupun membaca tapi sangat sedikit, tapi di bulan Ramadan semakin bersemangat. Semoga amalan semacam ini yang kita lakukan di bulan Ramadan bisa berlanjut dan istiqomah di luar bulan Ramadan atau Syawal dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk sahabat yang berbahagia, seterusnya jadi ada amalan juga pada saat kita memasuki 10 terakhir pada bulan Ramadan. Jadi mulai malam 21 sampai malam terakhir.
Nah itu 29 atau 30 itu ada amalan-amalan yang sangat luar biasa juga, pahalanya yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di 10 hari terakhir adalah hari-hari yang sangat ditekankan oleh Nabi untuk menghidupi atau kita betul-betul ya bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Jadi menurut madhab Syafi'i 10 hari terakhir bulan suci adalah yang paling diharapkan, yang bahasanya yang kan paling diharapkan terjadinya malam Lailatul Qadar, khususnya pada malam-malam ganjil 21, 23, malam 25, 27 dan 9 dan seterusnya, itu yang sangat ditekankan untuk kita selalu bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada hadis yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan saya dari Aisyah, an Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al ashru shaddul minzarah wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Dari Aisyah diriwayatkan berkata, saat masuki 10 akhir bulan Ramadan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya apa? Menunjukkan kesungguhan-kesungguhan untuk menghidupi malam-malam harinya dengan otomatis dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membangunkan keluarganya untuk ikut beribadah. Nah, itu yang punya istri, istrinya dibangunkan, yang belum jangan, belum punya istri. Intinya gitu. Jadi itu amal-amalan yang sangat ditekankan pada malam 10 terakhir pada bulan Ramadan. Jadi Lailatul Qadar merupakan malam yang paling utama. Dan sekian waktu yang lain dari waktu-waktu yang kemarin, walaupun 1 bulan penuh itu malam yang sangat luar biasa, cuman memang ada hal-hal yang terpenting lagi di saat 10 terakhir bulan Ramadan yang secara khusus dianugerahkan Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khusus ini tanda-tanda Lailatul Qadar sebagaimana petunjuk Nabi baru kita ketahui saat siang harinya. Jadi ada tanda-tandanya. Walaupun toh kita itu tetap harus mencari dan betul-betul bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadinya Lailatul Qadar sekarang kita bahas. Tidak ada yang mengetahui persis secara pasti waktu turunnya Lailatul Qadar, tidak ada. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ditemukan banyak pendapat ulama mengenai masalah prediksi Lailatul Qadar. Cuman tidak memastikan, hanya prediksi ulama tentang kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Di sejumlah ulama telah membuat kaidah ataupun cara menentukannya, termasuk di antara ulama yang buat kaidah waktu Lailatul Qadar adalah Syekh Al-Imam Al-Ghazali niku membuat satu prediksi atau ketentuan-ketentuan karena terbiasa. Nah, jadi Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa waktu turunnya Lailatul Qadar dapat diketahui dari hari permulaan Ramadan. Walaupun ini belum dan tidak bisa dipastikan. Ini hanya prediksi dan justru ini lebih semangat kita untuk mencari pada malam itu. Menurut Syekh Al-Imam Al-Ghazali, ketika awal Ramadan itu Ahad atau Rabu, itu prediksi Lailatul Qadar jatuh pada malam 29 Ramadan. Ketika awal Ramadan itu hari Senin, prediksi Lailatul Qadar malam 21 Ramadan. Ketika awal Ramadan hari Selasa atau Jumat, prediksi Lailatul Qadar jatuh pada malam 27 Ramadan. Dan ketika awal Ramadan itu hari Kamis, prediksi Lailatul Qadar jatuh pada tanggal ataupun malam 25 Ramadan. Dan ketika awal Ramadan hari Sabtu, prediksi Lailatul Qadar jatuh pada malam 23 Ramadan. Ini hanya prediksi dan tidak ada yang bisa memastikan karena saat ini itu cuma rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalau saat ini kemarin diawali hari apa? Hari Selasa. Kalau menurut prediksi Mbak Syekh Imam Al-Ghazali, kalau diawali Selasa atau Jumat, berarti Pak insya Allah prediksi malam 27 Ramadan. Itu hanya prediksi. Dan itu merupakan ya
pengetahuan buat kita semuanya, sehingga kita harus mencari malam 27 tok, jangan, tapi mungkin pada saat malam 27 lebih ditingkatkan lagi banyak, lebih ditingkatkan lagi iktikafnya, atau mungkin baca Al-Qur'annya, atau sholat sunnahnya, sholat tasbih dan lain sebagainya, sehingga mungkin saat itu betul-betul malam Lailatul Qadar akan turun dan kita mendapatkannya. Amin Allahumma amin. Nah, insya Allah kita mendapatkan 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan kurang lebih seperti itu. Umur kita berapa kan gitu. Makanya ini khusus bagi umat Muhammad diberi satu kelonggaran atau spesial banget dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, sehingga kita mendapatkan fadilah luar biasa. Satu waktu itu berpahala sama dengan 1000 bulan. Semoga kita mendapatkannya. Amin Allahumma amin. Untuk itu, mari kita mulai malam ini. Kita sudah mulai malam ke-16 ini. Kita menambah aktivitas ibadah yang lebih semangat lagi untuk kita bersemangat mencapai dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dengan selalu membaca mulai awal ini, kita selalu ditekankan oleh baginda Rasul, kita disarankan atau dianjurkan untuk berdoa, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Semoga itu bisa menghantarkan kita akan meraih malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, sementara itu amalia-amalia yang perlu kita paparkan pada malam hari ini, dan mungkin ada hal-hal yang perlu kita bahas, kita sharing, sehingga mungkin akan memunculkan satu motivasi yang sangat luar biasa, atau bahkan mungkin kemarin-kemarin masih belum menemukan jawaban, atau masih ada unek-unek yang mengejar masalah bab seputar puasa, bisa untuk malam ini. Semoga ada manfaatnya dan bisa untuk kita gali bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Untuk sementara itu kita kembali ke Pak Moderator. Silakan Pak Ustadz Aan. Terima kasih disampaikan Ustadz Mujib yang sudah memaparkan kajian tentang puasa sampai di terakhir tadi ada malam Lailatul Qadar. Dari bahasan sedikit yang sudah disampaikan, mungkin dari sahabat-sahabat ada yang mau bertanya. Tidak hanya mencakup bahasan tadi, tapi di luar bahasan tadi seputar puasa, apapun itu yang mungkin masih ada keraguan, monggo sahabat-sahabat ditanyakan, mumpung kita sinau bareng, ngaji bareng bersama Ustadz Mujib. Monggo. Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai yang membatalkan puasa, apakah memakai obat tetes mata yang kadang reaksinya itu di tenggorokan itu dapat membatalkan puasa? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Moderator dijawab. Udah apa-apa. Enggak apa-apa Pak Moderator. Jadi ada obat tetes mata atau telinga tadi? Tetes mata. Mata ya. Terus mata efeknya sampai tenggorokan. Iya. Masa iya? Ya coba kalau ditetes biasanya langsung itu. Kerasa sampai itu. Pak Moderator jawab. Kira-kira ini. Prediksi Pak Moderator gimana? Udah apa ini? Kira-kira Pak. Batal enggak? Prediksinya bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak salah jawaban saya. Daripada nanti salah, mending saya lemparkan lagi ke Ustadz Mujib. Biar lebih pas, biar lebih jelas kaitannya dengan jawabannya. Saya paling tidak ya ikut bertanya, bukan menjawab.
Jadi gini untuk masalah pertanyaannya kemarin. Berarti kita flashback dulu, kembali ke kemarin sudah saya paparkan masalah apa-apa yang membatalkan puasa. Ingat nggak kira-kira? Apa aja? Di antaranya. Maksudnya ke lubang 8. Ke lubang berapa? 9 berapa? 8. Satu berapa? Itu 2, 9, 3, 4, 5, 6. 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7. So, 1 Iya, 2 7. 3 4 5 6 7. 9. 7 Pak 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sok. Oke. Iya, udah. 2 Udah. 2 1. Oke, mata. Oh, Mata. Mata nggak? Bahas tadi. enggak mata. Nyala enggak? Mata. Enggak tembus. Jadi 7. Ya, berarti kan kemarin sudah diterangkan masalah yang membatalkan puasa masuknya benda ke lubang yang sudah dijelaskan pada waktu episode yang kemarin. Berarti sekarang kira-kira mata ada enggak? Kan gitu. Kira-kira enggak? Oke, langsung. Jadi apakah saat kita mungkin matanya sedang sakit saat berpuasa di siang hari sehingga mungkin berat ataupun sakitnya itu sehingga tidak kuat akhirnya diberi obat tetes mata, apakah membatalkan puasa atau tidak? Jawabannya dalam kitab Niyazuz Zain Syarhi Qurratul Ain, wa yu'khadhu minat taqid bil manfadil maftuh annal wasila bitasharrubil masam la yadurru fala yadurrul iktihal wa in wujida atharu fil halqi kama la yadurrul ihtisal bil ma'i wa in wujida atharul buruda awil kharara bi batinihi. Yang artinya kurang lebihnya sesuatu yang masuk sebab terserap pori-pori tidak membatalkan. Berarti terserap pori-pori. Berarti kan bukan lubang yang membatalkan puasa. Itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan memakai celak atau obat mata. Mungkin biasa celaan kan itu. Itu juga tidak membatalkan. Dan juga tidak membatalkan memakai obat mata. Walaupun tadi dijelaskan bekasnya terasa di tenggorokan. Mesti biasanya rata-rata ditetes efek pahitnya sampai ke tenggorokan. Umpama manis lo enak itu. Nah gitu. Sayangnya kok pahit. Walaupun itu kan gitu. Seperti halnya mandi tidak membatalkan puasa walaupun terasa dingin atau panas pada bagian tubuh. Kita pemanasan, kita gebyur, kita siram sampai dengan air yang dingin, badan kita terasa dingin, seger gitu kan. Itu juga tidak membatalkan puasa. Karena apa? Tidak ada yang kemasukan benda pada lubang-lubang tertentu yang sudah dijelaskan pada bab yang membatalkan puasa. Berarti jawabannya bagaimana hukumnya orang yang sakit mata, dia mengobati mata pada siang pada waktu bulan Ramadan? Jawabannya tidak membatalkan puasa. Itu ada tambahan Pak Moderator. Berarti termasuk mata ini tidak ada lubangnya. Tidak tembus. Sama halnya kalau mandi kemasukan air atau sabun berarti tidak masalah. Lain kemarin diterangkan udah. Kalau kita mari yang jawabnya malah udah teruk waktu itu. Itu telinga, Pak. Telinga ya? Bukan mata. Oh, bukan mata. Oh, Ini mata. mata ndak. Mau diobat langsung ya ndak apa-apa. Apalagi kemarin kan diterangkan masalah kita mandi kemasukan air telinga. Nah, gitu kemarin tuh. Oke, itu jawabannya. Fa insyaallah jawabannya memang di sini sesuai dengan takbir di sini di kitab Niyazuz Zain tidak membatalkan puasa. Cukup? Cukup. Ya Pak, moderator. Mungkin dari sahabat Latif tentang pertanyaannya sudah dijawab Ustadz Mujib dengan gamblang yang intinya adalah bila mana menggunakan obat tetes mata di saat bulan puasa siang hari tidak membatalkan puasa. Semoga lebih keraguannya hilang dan bisa. Tidak usah ragu-ragu, Nggak usah ragu. daripada dimper sakitnya sampai kemeng dan sebagainya, tetes tidak apa-apa. Dulu
Selanjutnya mungkin dari sahabat Safarin mau bertanya, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung masuk ke amalan-amalan di bulan puasa, khususnya pada tadarus Al-Quran. Bagi kita seorang muslim yang terbiasa membaca Al-Quran, insya Allah kita akan berlomba-lomba itu dengan tidak ada kendala. Ya. Tapi untuk orang-orang yang baru masuk Islam yang belum bisa membaca Al-Quran, ya, konteks Al-Quran di sini karena konteksnya adalah membaca, karena konteks membaca itu adalah membaca kitab, membaca mushaf Al-Quran. Terus satu tadi orang yang baru masuk Islam yang belum bisa membaca. Terus yang kedua adalah mungkin adalah orang tua yang memang sepuh dan baru mengenal, maksudnya tidak begitu memahami Al-Quran, yang tidak bisa baca juga seperti itu. Apakah beliau-beliau yang seperti itu yang hanya bisa Bismillah atau Al-Fatihah saja dan itu diucapkan berulang-ulang terus, apakah itu masuk ke termasuk amaliyah untuk membaca Al-Quran ini? Ya, seperti itu. Ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan sahabat Safarin yang kaitannya pertanyaannya amalan di bulan puasa tadarus Al-Quran, yang kaitannya dengan mungkin orang tua atau yang belum bisa membaca. Sudah termasuk tadaruskah Bismillah atau mungkin Al-Fatihah? Itu aja Ustaz. Mungkin ada yang jawab, silakan doa, Pak. Sahabat Latif, Pan sendiri. mungkin doa, Pak, silakan di. Ustaz Rauf mungkin? Maksudnya dalam arti gini, ini satu pertanyaan yang bisa berkembang. Bukan jawabannya langsung paten satu, enggak. Mungkin bisa berkembang, nanti kita padukan sehingga akan memunculkan satu kesimpulan yang luar biasa gitu. Enggak apa-apa. Ya mungkin saya sendiri. Silakan. Jadi enak gitu. Karena ini bapak kan urusan di amalia. Nah, kan gitu. Sambil nyambi ya. Iya, monggo. Ini mungkin ya cuma pendapat. Iya. Nanti yang menyimpulkan sahabat moderat. Iya. Mengenai mu'alaf, orang baru masuk Islam belum bisa baca, dan orang sepuh yang terlanjur sepuh Tidak bisa belum bisa baca. baca Al-Quran. Nah, bulan puasa ini bisa dijadikan wadah atau sebagai madrasah untuk belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran kepada guru yang mumpuni khususnya. Terlebih mu'alaf ya belajar Al-Quran. Darus kan darusan. Nah, darusan itu belajar Al-Quran. Bukan terus yang dimaksud darus maca sampai mulai awal sampai akhir, enggak. Kanjeng Nabi mawon daruse dengan malaikat Jibril satu ayat gantian. Kanjeng Nabi maos, malaikat Jibril maos gantian terus. Bukan baca sendiri. Kan sampai sekarang diabadikan, jadi apa namanya? Kebiasaan wong Indonesia darus ini maca bergantian. Nah ini bagi orang tua maupun mu'alaf bisa dijadikan media madrasah atau pondok sebagai awal pembelajaran Al-Quran. Ya, itu pendapat kami. Mungkin dari sahabat Latif. Monggo Pak Latif. Sahabat Latif silakan. Kira-kira gimana? Jadi orang yang belum bisa, bagi yang sudah bisa tetap darusan seperti biasa di musola, di masjid itu kan sudah amalaya biasa yang kita lakukan. Ini bagi orang-orang tua atau mungkin anak muda yang baru mulai mengenal dunia ya Islam yang tenanan sehingga akhirnya belum bisa membaca Quran, apakah terus dia ndak ada amalan melok darusan gitu. Nah, terus solusinya gimana? Gimana Pak? Solusinya gimana? Ya, solusinya gimana?
Mungkin juga saya mau berpendapat. Iya, enggak apa-apa. Iya, kaitannya dengan amalan membaca tadarus Al-Qur'an. Mungkin namanya juga belajar itu menurut Ustadz Rauf itu kan sampai liang lahat. Ya, mungkin ini waktunya belajar juga. Walaupun kaitannya mungkin alif atau alif bata atau berapapun itu, di situ kan sudah terhitung pahalanya. Ya, paling tidak ya belajar dengan kemauan, dengan sungguh-sungguh. Saya yakin pasti insya Allah sedikit demi sedikit juga bisa. Saya mematahkan peribahasa yang belajar di usia tua itu susah. Belum tentu, tergantung kemauan dari seseorang itu. Banyak juga anak-anak yang di usia masih muda, nek enggak sungguh-sungguh ya susah gitu. Ya, kembali lagi ke pribadi masing-masing. Lebih susah kalau nggak mau ya. Ya itu ya. Kembali lagi ke pribadi masing-masing, walaupun usia tua tapi kalau sungguh-sungguh insya Allah Allah akan memberikan jalan kemudahan dan semoga itu nantinya dengan sungguh-sungguh akan bisa. Ya, paling tidak yaitu tadi jangan terus diharapkan hanya Bismillahirrahmanirrahim atau Al-Fatihah. Ya, sekiranya belajar mumpung ini musimnya puasa, musim penuh dengan pahala yang berlipat ganda. Itu juga bagian dari belajar, bagian dari tadarus. Sebisanya mungkin bisa seperti itu. Mungkin itu pendapat saya, pendapat yang tanpa dalil ya itu. Gak ada dalilan. Enggak ada dalil-dalilnya. Itu hanya pendapat. Bisa iya, bisa tidak. Udah. Gitu aja Ustadz Mujib pendapat saya. Ya, Bagus. pokoknya intinya belajar. Pendapatnya bagus ya. Intinya belajar. Seperti halnya ini juga bagian dari belajar. Sampun? Udah. Monggo yang lain. Bagus. Atau Ustadz Mujib akan menambahkan jawabannya kaitannya dengan sahabat Safarin? Ya tentunya. Tentunya. Puncaknya. Jawabannya bagus, sudah ada. Luar biasa. Taruh Biasa di luar. Bagus. Karena apa memang yang kita tanyakan saat ini ditanyakan sahabat-sahabat ini kan tadi bagi orang-orang yang belum mampu membaca Quran secara total, maksudnya dalam arti belum lancar. Bagi orang-orang tua terutama. Ya memang kalau memang belum mampu dan saat itu kepengen darusan, apakah terus kita harus kalau tidak bisa baca Quran terus selesai, berarti saya tidak bisa belok darusan, bukan gitu. Paling tidak minimal apa yang bisa, katakan bisa surat Fatihah, bisa surat Al-Ikhlas, terus An-Nas, Al-Alaq dan sebagainya. Itu contoh kecil membaca Al-Ikhlas terus berulang-ulang. Itu juga membaca Quran kok. Jadi surat dari bagian Al-Quran, bukan kita menghatamkan. Maka kalau kita baca kulhu 3 kali kan sama dengan hatam Al-Quran kan gitu. Berarti tidak ada tidak ada kata tidak darusan dalam arti mungkin dengan tidak bisa membacanya dan saat itu mungkin belum bisa darusan yang sifatnya belajar. Ya kita biasakan dalam bulan Ramadan itu membaca surat-surat yang sudah dipisah. Itu termasuk juga membaca Al-Quran kok. Al-Ikhlas juga Al-Quran. An-Nas juga Al-Quran. Jadi bahwasanya pahalanya di bulan Ramadan itu luar biasa, per hurufnya itu sampai dilipat gandakan. Jadi ada keterangan di sini. Menurut Mbah Imam Syafi'i itu dari Al-Quran dalam kitab Al-Majmu' Al-Ulum diterangkan bahwasanya huruf-huruf Al-Quran itu kurang lebih ada sekitar 1 juta lebih huruf-hurufnya. Bahkan kalau kita perinci, ini satu artikel ini fa insyaallah juga alif saja itu sudah 48.740 huruf dalam satu Al-Quran itu. Sampai tak sampai dengan iya. Itu semuanya terhitung.
paling terakhir itu apa itu? Dha itu 842 huruf. Itu huruf Al-Qur'an. Terus dalam bulan Ramadan setiap kali kita menghatamkan Al-Qur'an, ini bagi yang bisa menghatamkan Al-Qur'an 30 juz, berarti paling tidak kita telah membaca 1 juta huruf. Bayangkan 1 juta huruf ini. Setiap 1 huruf umpama berikan pahala 1 saja, berarti kan 1 kebaikan, berarti kita mendapatkan 1 juta kebaikan. Itu kalau dibalas 1. Kalau 1 huruf dibalas dengan 10 pahala kebaikan, berapa? 10 10 juta. Kalau 1 huruf dibalas di bulan Ramadan 70 kali. Nah, ini per huruf. Jadi manfaat keutamaan bulan Ramadan yang begitu luar biasa, sehingga dalam 1 hurufnya aja sudah diberikan pahala yang begitu baik. Jelas 1 huruf mesti ada pahalanya. Katakan kita baca Al-Ikhlas Qulhu sampai selesai, diulangi lagi. Otomatis juga kita termasuk ikut bertadarus Al-Qur'an dalam rangka bagi orang yang belum mampu membaca Al-Qur'an. Bagi yang udah mampu, otomatis kita niat berlomba-lomba menghatamkan Al-Qur'an. Jadi intinya, kalau padahal dalam bulan puasa ini Allah akan melipat gandakan amalan kita, apapun yang terbaik di bulan Ramadan, kalau 1 huruf aja kita diberikan pahala 70, itu sudah berapa? Apalagi sampai 700 per 1 huruf dalam 1 juta. Kurang lebih kan gitu. Jadi manfaatnya untuk motivasi ini bahasa untuk motivasi kita sehingga tidak patah semangat. Aku nggak bisa mau Quran, ya wes nggak darusan. Ya, tetap kita harus bisa alternatif yang lain dengan cara minimal membaca surat-surat yang sudah kita bisa, atau dengan zikir-zikir yang lain juga bisa. Kalau dengan cara darus yang model belajar, ya kita harus belajar dengan seorang guru, mulai dari alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Sehingga akhirnya dalam mengisi bulan Ramadan tidak sia-sia dan eman kalau kita tinggalkan. Karena 1 huruf aja sudah diberi pahala segitu banyaknya. Begitu, mungkin ada tambahan lagi. Ini untuk motivasi sehingga kita jangan sampai dengan tidak bisa membaca terus tidak melakukannya gitu. Oke, Pak Moderator. Mungkin sudah jelas gamblang dengan kaitannya tadarus Al-Qur'an di saat bulan puasa bagi orang-orang yang atau mungkin belum bisa dan masih tarafnya belajar sebisanya. Intinya ya tetap sebisanya dan terus belajar itu aja. Iya, Pak, ada usaha untuk ikut. Terima kasih disampaikan sahabat Safarin yang sudah bertanya, dan mungkin dari sahabat yang lain bertanya, dipersilahkan. Sahabat Latif bertanya. Kopinya. Diunjuk kopinya. Tunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kau jalan kopi? Kita sering mendengar istilah setan dibelenggu di bulan Ramadan. Istilah ini. Tetapi maksiat masih merembak kan gitu. Gimana menafsirkan istilah ini? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewan. Silakan Pak Anu jawab. Setan terbelenggu. Terbelenggu setan. Setan terbelenggu atau Terima kasih sahabat Latif sudah menanyakan yang kaitannya di bulan puasa. Ada ulama yang mengatakan setan terbelenggu di saat bulan puasa, tetapi sahabat Latif menanyakan kenapa kemaksiatan itu masih terjadi atau masih ada. Ini pendapat saya hanya berpendapat
tanpa dalil ya. Mungkin nantinya pendapat saya bisa keliru. Manusia itu, ini menurut saya, pendapat saya. Ya. Manusia itu terbuat dari dua unsur, yaitu malaikat dan setan. Ya. Akeh ndi. Ya. Akeh setane pakai malaikat iki. Kemungkinan sahabat Latif. Di saat kemaksiatan itu masih ada, sifatnya malaikat itu terkalahkan dengan hawa nafsu setan yang sehingga terjadi kemaksiatan itu sendiri. Kita melakukan atau mungkin dari orang-orang yang melakukan kemaksiatan di saat bulan puasa, jangan disalahkan setannya. Pribadinya seseorang itu sendiri mungkin Setan bersalah terus ya, saya. iya, jangan sampai nanti kita kambing hitamkan setan terus. Gitu. Padahal dari setan itu kita malah bisa memotivasi kita untuk lebih meningkatkan keimanan kita dengan cara ya mungkin berzikir biar setan itu tidak mengganggu atau bagaimana. Tapi kembali lagi, kemaksiatan itu kalau menurut saya kembali lagi ke pribadi masing-masing. Selama bisa mengendalikan hawa nafsu itu bisa. Selama bisa mengendalikan hawa nafsu, kemaksiatan itu pasti sedikit demi sedikit akan hilang. Dan kembali lagi, setan terbelenggu itu hanya mungkin buat setan, tapi kalau buat manusia sendiri kembali lagi ke pribadi masing-masing. Mungkin itu pendapat saya dari sahabat Latif pertanyaan yang kaitannya itu. Mungkin Ustadz Mujib bisa menambahkan dengan dalilnya, itu hanya pendapat. Pendapat saya bisa bisa ditepis dengan jawaban dari Ustadz Mujib dan disertai dalil nantinya. Monggo. Oke. Makasih. Pokoknya urusan setan itu aku gak wani jawab aku. Masalahnya rapat bola mare. Oke, intinya untuk masalah setan dibelenggu itu bagi orang-orang yang memang menjalankan puasa yang sesuai dengan syariat puasa, tata cara puasa, dan betul-betul dia melakukan menjalankan puasa yang sebaik-baiknya. Contoh sekarang gini, kalau kita tidak puasa, kira-kira itu efek untuk ke arah nuruti hawa nafsu atau maksiat itu lebih mudah atau tidak? Lebih mudah. Karena apa? Perut kita kenyang, terus tenaga kita. Sekarang gini, uang wes lesu, wes petenge kosong, sehingga arep kemana lagi? Pikirannya ndak ke arah itu. Ini kalau memang bagi orang yang menjalankan puasa yang sebenar-benarnya, dalam sesuai dengan konteks. Bagi orang yang tidak menjalankan puasa semacam itu, yang orang ya kita tahu ya, ada yang puasa ada yang enggak, itu bisa bersumber karena menghawa nafsunya sendiri. Jadi setan jauh salah nutur nemen-nemenan. Oh, nafsunya sudah itu. Intinya kan jangan selalu menyalahkan. Wong setannya itu udah masuk ke manusianya sendiri. Hawa nafsunya itu loh, sehingga dia mudah untuk menuruti hawa nafsu. Bagi orang yang betul-betul puasa. Coba sekarang gini. Kenapa pada bulan puasa kita semakin gampang berbuat baik? Karena apa? Karena kita saat ini betul-betul menjaga nafsu kita. Terus menjaga syarat dan rukun-rukun puasa, sehingga tadi saya terangkan di amalia-amalia Ramadan kita semakin giat. Biasanya ndak bakal iso gak pada gelem maca Quran, saiki membaca Al-Quran. Karena apa? Di bulan puasa ini kita saat ini betul-betul semakin semangat untuk urusan kebaikan. Begitu sebaliknya untuk urusan yang tidak baik kita semakin kendor. Kita berkurang dan terus, sehingga karena itu kita betul-betul menjalankan puasa yang sebenar-benarnya. Untuk urusan bab yang setan spesial, monggo tatro bagian iki. Iki bagian iki. Ya sudah gitu aja. Itu yang bagian. Berlanjut ke pertanyaan lagi.
Sudah cukup. Udah cukup. Sudah cukup. Gimana? Ayo Pak, Apa namanya, sahabat Pak. berarti istilahnya itu dibelenggunya setan itu benar-benar dibelenggu atau hanya apa kiasan itu yang Itu. Memang ada banyak pendapat. Ada yang memang dibelenggu secara belenggu betul. Ada yang semacam majas atau kiasan semacam itu. Karena apa? Yang membawa dia ke arah tidak baik atau kemaksiatan itu nafsunya. Ada juga yang berpendapat memang dibelenggu. Kenapa kok masih ada orang? Karena memang sudah nafsunya sudah kemasukan setan. Jadi bukan setannya yang buyu, nafsunya sendiri sudah. Bagi orang yang berpuasa hilang sedikit kendor, udah itu. Wong lesu arep apa mlaku arep nang ndi arep sarase paling tidur kayak gitu kan. Akhirnya dia kembali, oh iya ya, berarti orang yang kepingin menghilangkan atau menekan hawa nafsu berarti harus paling tidak minimal kita harus lapar, haus, sehingga akhirnya daya kekuatan untuk ke arah semacam itu kita kendor, hilang. Makanya berbagi ya, seperti Pak Saparin ini, wah, ahli berpuasa, luar biasa ini. Ini bisa menghentikan hawa nafsu minimal kan gitu. Nah, awal-awal gitu aja. Itu, jadi intinya yang kemaksiatan itu bukan karena itu, karena nafsunya sendiri sudah itu. Sudah terbiasa dia. Bagi orang yang puasa, udah itu udah. Oke Pak Setan. sorry. Sudah cukup. Mungkin mau bertanya pertanyaan terakhir mungkin ini. Masalah maniak kopi ini ya. Ya, cocok. Kita semua kan maniak kopi ya. Misalnya waktu sahur tetap minum kopi. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika sahur minum kopi, terus apakah menelan ludah yang bercampur dengan rasa kopi, Wah, dapat membatalkan puasa? masih seger kopinya, bisa anget. Ini ketara narasikan. Iya kan gitu kan. Nyompokan sahur. Terlalu nyompok sehingga akhirnya lali. Masih seger. Terus udah pertanyaan gitu. Iya udah juga. Iki Singkat saja. maniak kopi Pak Andi. Iki gak ada dalil Pak. Kira-kira. Kira-kira Pak. Tanpa dalil kira-kira. Kira-kira. Jadi pakar kira-kira. Iya. Narasumber kira-kira. Karena tanpa dalil saya yakin itu kira-kira. Siapa tahu kira-kira saya itu bisa dipatahkan dengan dalil, ya itu mungkin saya lebih senang dan plong. Terima kasih Ustadz Rauf. Ini Ustadz bertanya kepada moderator, Mas. Iya, Kebalik. betul. Sebenarnya kebalik. Harusnya gitu. Harusnya saya bertanya, malah saya kasih pertanyaan. Berhubung moderat nggak tanya-tanya. Genten takokno. Ini ngetes atau gimana saya kurang paham. Yang jelas ini pendapat saya mengira-kira kalau bulan puasa di sisa-sisa ludah itu menelan, Iya, menelan. masih ada rasa kopi. Oh. Masih ada rasa kopi. Mungkin itu bisa gimana ya, kaitannya dengan sisa makanan. Paling tidak menjaga kebersihan itu harus. Iya. Mungkin yang masih melekat itu anandofatu minal iman. Ini hanya orang-orang yang beriman. Betul dalile. Betul dalile. Sesudah sahur, walaupun nyompokan, paling tidak di situ kemarin disebutkan atau dibahas sikat gigi di saat masih subuh itu diperbolehkan. Iya. Kenapa Ini kan sebelum sikat gigi. Sebelum sikat gigi. Baru minum kopi, sebelum sikat gigi. Terus? Menelan sisa kopi yang ada di mulut. Mau baru ke kamar mandi, tapi masih ada sisa kopinya. Yang jelas gitu toh. Sudah mau sikatan ini, belum sempat. Katanya habis mataharinya Terbit. ya. Kalau menurut saya itu ya, pendapat saya sudah masuk, berarti itu kaitannya dengan yang sudah masuk ya sudah. Karena masuknya sebelum imsak, Oh belum ini berpuasa. maksudnya sudah
Setelah imsak. Nah iya, tapi kan sudah masuk. Sudah puasa. Sudah puasa. Sudah masuk subuh lah. Sudah masuk subuh, ya. Sudah subuh. Kalau kira-kira saya itu kaitannya dengan membatalkan dan tidak itu aja. Iya, intinya gitu. Seorang. Asik ya. Wih duluan masuknya kok. Ya cukup. Cukup. Mungkin itu Ustaz Rauf jawaban saya yang hanya mengkira-kira. Itu sebenarnya pertanyaan yang harus saya pertanyakan. Malah ditanyakan. Tapi malah ditanyakan. Kalau menurut saya itu tidak membatalkan puasa. Ya itu tadi. Karena dulu kan masuknya daripada beda lagi kalau puasa terus beda lagi. Itu jawaban kira-kira saya. Ya. Mungkin Ustadz Mujib bisa menepis atau membantah kira-kira soal itu dengan dalil. Membantai atau membantai? Atau membantai. Ustaz. Oke, kita kembali kepada bab yang dulu. Saat dulu kita membahas masalah yang membatalkan puasa. Berkumur, mau wudu itu kan sunnah dan sangat dianjurkan. Berarti setelah berkumur terus bahasanya dikeluarkan. Ya. Itu kan walaupun nanti masih ada sisa, dalam arti bukan sisa airnya loh, bekas dingin-dinginnya air masih di mulut. Terus setelah dikeluarkan semuanya, kita menelan ludah tapi ada rasa dingin-dinginnya, itu tidak apa-apa. Ini masalah kemarin. Beda lagi satu, kamu berkumur banyak. Setelah itu kamu keluarkan separuh. Ini kan asik. Yang separuh buat persediaan. Nah, ini membatalkan puasa. Berarti ada unsur kesengajaan. Secara otomatis kalau kita kaitkan dengan pertanyaan ini, kita minum kopi. Belum imsak saat itu. Terus sudah imsak, sudah masuk subuh, masih ada rasa-rasa kopi yang pokoknya isek-isek seger banget lah rasa kopinya. Terus kita sengaja untuk menelannya kan gitu. Sengaja menelannya. Padahal sebetulnya kita bisa untuk meludah ataupun mengeluarkannya sisa kopi yang masih ada di mulut. Berarti kalau kita kaitkan dengan pertanyaan ini dan jawaban yang membatalkan puasa berkumur tadi, jawabannya sama. Berarti ada unsur kesengajaan, kita telan padahal kita bisa mengeluarkannya. Berarti jawabannya juga batal. Gitu Pak Moderator. Kira-kira gitu Pak. Kira-kira seperti itu ya. Karena apa? Kita bisa mengeluarkannya. Contoh gini aja. Kamu ngemut es krim. Seger nggak? Tapi kalau nggak dimasukkan, cuman di lidah tok, tapi kamu keluarkan semuanya, dinginnya kan masih dinginnya. Tapi jangan sampai ditelan. Kalau ditelan, udah itu Kalau darah, misalkan darah yang nggak bisa, udah ya bisa buang tapi kadang mentok, bisa, pokoknya mentok gitu ya. Mentok Sama darah itu gitu. Jadi kalau memang kita ada gusi atau gigi yang berdarah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengeluarkan dengan pakai air ya caranya. Berkumur dengan air sehingga semuanya keluar. Karena apa? Kalau kita belum bersih darahnya dan kita menelan ludah dan ada bau atau rasa darahnya, kalau disengaja itu bisa membatalkan puasa. Makanya harus semaksimal mungkin dikeluarkan dengan pakai air. Pokoknya berusaha jangan sampai menelan ludahnya dulu. Karena apa? Betul-betul ada darah. Berarti ada barang yang di luar dari produk ludah. Intinya gitu kan. Itu di luar ludah. Seperti kopi tadi. Wah, itu produk kapal api. Di luar ludah, disengaja. Itu tetap akhirnya bisa membatalkan puasa. Dan misalkan itu gini kan. Misalkan sudah ditelan. Ya. Kok rasanya kopi baru berkumur. Lah gimana? Berarti udah masuk. Udah masuk aduh. Kan udah masuk ya. Oke, kalau kepingin jawaban yang lebih pasti kan tadi kan Pak Moderator
ada dalilnya enggak gitu kan. Oke, saya bacakan dulu. Faida syariba kohwah. Kohwah itu kopi. Kohwah berarti kalau Kopi panas kok jahanam. kamu towo dengan teman kamu yang mungkin dari rodok bahasa Arab, kohwah. Nah, itu paham. Berarti kopi. Faida syariba kohwah. Qabailal fajri wa baqiya atharuha lima ba'dahu fa in balagha ribqatul mutaghayyir bima biha amdan ma qudratihi ala majjihi aftara wa illa fala. Jawabannya, jika meminum kopi sesaat sebelum fajar, mungkin belum ngik, belum fajar atau udah imsak tapi masih boleh minum kopi, dan bekasnya masih terasa, banyak bekasnya. Kemudian ia menelan ludah yang bercampur dengan sisa kopi dengan sengaja. Bahasanya nih ya, dengan sengaja. Padahal ia mampu meludahkannya, maka membatalkan puasa. Itu ada dalilnya Pak Moderator di kitab Kasifatu Saja, syarah dari Safinatun Najah. Mungkin besok bisa dibuka kitab kan. Di rumah banyak kitab, dibuka sehingga bisa tahu, oh iya ini dalilnya ini, kalau ada unsur kesengajaan itu. Makanya bahasa kita ini sengaja dan tidak, itu penting sengaja. Itu penting. Oh, yang nggak sengaja maka kamu dari ngarit ke wesel masuk kamar minum 1 gelas tidak sengaja, aman. Tidak sengaja. Aku gak sengaja. Kan gitu. Tapi kalau 1 cingkir tapi kok sengaja, loh beda. Berarti bahasanya sengaja dan tidak sengaja. Faktor-faktor yang terpenting dalam hal puasa ini yang membuatkan ada unsur kesengajaan. Jadi kalau itu perlu ya dibersihkan dulu. Makanya ludah itu produk asli ludah dan produk tambahan. Ada produk baru sehingga rasanya beda dan sengaja ditelan. Itu bisa membatalkan puasa. Begitu Pak Ustadz Ro'ub yang narasumber dan bertanya. Mungkin masih ada yang mengganjal, silakan Pak Moderator siap menjawab. Gimana, cukup atau masih ada yang kurang? Yang rada mengganjal itu masalah darah. Ya, gimana? Coba darah apa? Darah bercampur. Gusi berdarah. Pokoknya mentok, nggak bisa membuangnya. Tertelan atau ditelan. Nah ini loh, bahasa yang penting itu di dan ter. Ini dua. Tertelan ini tidak sengaja berarti. Tertelan. Nah ditelan. Gimana? Ditambah Pak jawaban tadi. Sehingga bahasanya tadi ter dan di itu beda. Kalau di sini dalam kitab Bughyatul Murtasyidin, Ya. Sayyid Ba'alawi Al-Hadrami, Ya. ada masalah yu'fa an damil latha alladhi yajri daiman aw ghaliban wala yukallafu ghuslun fihi lil masyaqqah. Jadi masalah gusi yang berdarah terus menelan ludah bercampur dengan darah, itu yu'fa an damil latha alladhi yajri daiman. Jadi dimakfu walaupun menelan dan disengaja. Dan disengaja itu mesti kalau menelan. Gitu ya. Kalau tertelan kan enggak disengaja. Lain kan. Lain berita dengan Wala kopi. yukallafu ghuslun fihi lil masyaqqah, dan tidak dipaksa ya Pak. Dalam arti Tidak di tadi saya saudarakan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengeluarkan darah itu, mungkin dipakai dengan kumur atau dengan air sehingga sudah sampai masyaqqah, sampai sudah mentok tadi, sehingga kalau sudah mentok tadi ya sudah. Nah intinya tadi yang saya tanyakan, yang ditanyakan sudah berusaha sampai mentok, bukan berarti terus dari awal masih berdarah banyak terus langsung ditelan kan gitu. Berusaha untuk dikeluarkan dulu sehingga akhirnya sampai maksimal terus ditelan. Keterangan tadi di kitab itu dimakfu, yufa berarti dimakfu, tidak apa-apa, dimaafkan, bahasanya dimaafkan karena udah berusaha. ini gitu.
ini masuk kaidah fikih al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ya. Jadi makanya bahasa mentok maksimal masyaqqah sama. Sampai sudah berulang kali berkumur tapi tetap masih ada darahnya. Kalau terus-terusan kan kesel. Akhirnya kan gitu. Berarti kan lain halnya. Malah di sini dikatakan tidak dituntut untuk berkumur karena masyaqqah. Sulit, Apa? berat, payah. Sehingga udah mungkin keluarnya terus. Sehingga akhirnya berkumur malah melok klebu. ya, sekarang cukup ya. Jam. Dan Kebutan. oke, Pak Moderator, sementara itu mungkin ada hal-hal yang tadi ditanyakan dan jawabannya Pak insya Allah sudah terjawab. Mungkin saja ada jawaban yang kurang pas, mungkin besok episode berikutnya bisa ditambah lagi dengan takbir atau ibarat dari kitab yang lain sehingga lebih pas lagi. Kalau mungkin ada yang belum pas. Yang penting saat ini Pak insya Allah sudah terjawab semuanya. Terima kasih dari saya, mohon maaf mungkin ada kekurangan dan kekhilafan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Ustaz Mujib selaku narasumber yang sudah memaparkan dan menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan seputar puasa. Semoga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya sebagai moderator, sebelum acara saya tutup, kurang lebihnya saya minta maaf terkait apalagi dengan pendapat-pendapat yang tanpa dasar. Bahaya itu, Bahaya. Bahaya. Tapi sekiranya pendapat-pendapat itu sudah terhempaskan ya, dengan jawabannya terbantai dengan dalil-dalil, itu bagian dari pembelajaran. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf sebagai sebagai moderator dan semua dari narasumber dan sahabat-sahabat. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe channel terbaik Ansor Badar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.